kita orang Islam. Walaupun memang dulunya ada yang kebagi nggak apa-apa, lu masih selamat aja. Kayak gue nih, gue kebagi orang berpikir, oh arek Iqbal apa? Alhamdulillah, gue nggak punya apa-apa. Cuman mungkin bisa aja itu tumpul, terus gue masih diselamatin, udah itu aja. Nggak ada. Tapi kalau dibacok ngebul, bisa terbang. Hoax ya. Dinaikin lah sempet mobil itu lah, itu jujur sama anak Verdi. Terus sampai pas diributin sama teman-teman Bang Teddy, dia pun habis dibagi gitu kan, udah megang lah, lukanya udah banyak, dia sempet nendangin, dia dari belakang dia nendangin, akhirnya dibawa sama teman-teman ke Sumber Waras. Itu 2 orang korban sama Verdi. Tapi jujur tembus sama anak-anak. Tembus. Besokannya dibalikin lagi ke Bang Ari? Kalau untuk ngebalikin sih enggak sebenarnya, cuman pasti ketemu kalau pulang sekolah sama Perti. Udah jadwalnya tuh. Iya. Setiap hari lah ya. Iya, tapi jujur sering gue masukin sama temen-temen, ya, sama abang-abangan lah, sampai masuk ke kan Susilo kan jalurnya ya nggak terlalu gede lah ya. Jalur muat buat mobil lah ya. Buat mobil doang, 1 mobil lah. Itu sampai temen gua Fitri kalau nggak salah, sampai masukin ke dalam sama gua tuh, sama ya. Waktu gua kelas 2 kedua lah itu mah. Itu sempat dimasukin sampai gua diteriakin sama Tri, udah ri. Akhirnya gua udah kick balik lagi sama Tri. Angkatan gua top Tri Joe. Zaman gua istilah ya dari kelas 1 emang Tri sama Joy menurut gua top. Ya, pokoknya DKI semuanya strong. Abang-abangan Marian semuanya. Beda. Alhamdulillah dah kompak sih sebenarnya, lebih banyak kompak, mungkin ditambah lu udah istilahnya harus berani kayaknya kalau di DKI. Jujur jalur aman jarang. Jalur amannya hanya cuman basis. Kalau maaf nih, kalau kampung Jawa kan ada jalur aman kereta atau lewat belakang jalur 80 odong-odong dah, itu kan untuk kampung Jawa. Tapi kalau untuk DKI menurut gua jalur aman ya basis. Rame gitu Bang Ari ya. Iya Bang. Itu yang kalau cerita di Perti yang tadi gue bilang ada korban. Sempet gue juga korban sama Perti. Bang Ari kena. Sempet gue. Apanya tuh Bang Ari kena? Waktu itu gue pipi gue. Kena apa tuh Bang Ari? Dibalok Bang tadi. Dari jarak dekat lagi. Kok bisa Bang Ari? Ya. Diculik apa begini? Enggak, gue ceritanya gini, kalau nggak salah abang-abangan gue Ciput kelas 3, gue kelas 2 kedua Bang. Jadi biasalah kita kalau pagi kan di Grogol ngumpul dulu nunggu 9.40. Adalah mereka itu biasanya basis pelbaknya tuh naik 83 metro. Dia naik metro biasa, teman-teman sih memang iseng sih, naikin Perti gitu kan. Nah jujur gue seingat gue dulu gue naik 83, gue emang nggak iseng Bang, tadi gue duduk. Sebenarnya yang iseng tuh abang kelas gue Ciput. Memang yang ngegodain lah ya. Otaknya otak duit juga sih Ciput. Akhirnya, lu anak Perti lu udah pretelin lah. Emang anak-anak nggak nyampe mukul nggak apa. Ternyata nih kalau gue perhatiin dia udah ngegambar di pintu metro itu ada balok. Tapi maksud gue kan nggak jahat sama lu, kenapa harus gue yang jahat? Sebenarnya Ciput yang jahat gitu kan. Pas dia mau turun tuh di putaran depan depan rumah sakit apa sih Sumber Waras kan ada dulu tuh putaran tuh ya. Flyover. Kalau sekarang kan flyover, dulu kan jam putaran. Nah itu di situ mereka turun, bukannya turun langsung istilahnya ke sekolahan lah. Ini ngambil balok, gue dibalok Bang. Itu gue refleks, jujur gue kena. Itu gue lari, gue kejar, gue kenain temennya bukan dianya. Jadi gua kejar, jujur gua habis dia ngenain Bang Ari langsung Bang Ari kejar. Gua kejar. Tapi dia tuh gua liatin udah lari duluan. Nah, temannya yang gua hajar. Itu maaf pakai phone block lah. Ya itu gua jadi tega nggak tega Bang, jadi gua udah kena. Ya kan. Balok loh. Gua hajar nak Perti. Sampai ya di aspal lah ya kan. Gua emosi, tapi gua inget lagi setelah itu, ya Allah. Ini orang tadi mudah-mudahan nggak apa-apa lah, tapi jujur gue itu saking emosinya gue hajar, gue tumbuk itu
karena ya ibaratnya ya Gue diduluin, iya, gue diduluin. gue dikenain balap udah deket lagi ya kan. Itu bang. Aja sih kalau misalnya dikenain Mau ya. Perti itu. Iya, mau siapa juga dikenain ya pasti emosi kerjaan terus, mau siapa juga ya mau dari dia. Iya, Nah itu kan bicara lagi kan dari Perti tuh Bang Ari. Iya. Nah, pernah nggak sih Bang Ari kayak basis DKI ini main nih ke daerah Priuk, kan kadang kan DKI kan di apa ya, bahasanya apa ya, Ngalong. bukan ciri khasnya kan pasti kan Priuk, Priuk. Nah. Pernah nggak tuh main ngalong ke sana gitu Bang Kalau Ari gue sendiri? jarang bang. Tapi gue pernah kelas 3 kejadian. Ini mau kampung Jawa nih. Gue kelas 3 nih bang tadi. Jadi ceritanya waktu itu udah mulai PM lah, penambahan materi ya kan. Gue juga jujur nih, temen-temen kayaknya sih dipantek sama kampung Jawa. Tapi padahal ex kampung Jawa yang pernah sekolah di kampung Jawa tapi sekolah di Cordova. Oh, di Cordova juga lumayan. Iya betul. Dia mantek basis Pademangan. Oh. Nah, gua berhubung gua mau PM, gua dapat kabar Bang Teddy. Itu gua kelas 3. Ri, anak-anak dipantek sama kampung Jawa sama Cordova banyak. Ya udah dah, gua bilang PM masih 1:30 lah, itu waktu itu masih 1:30. Ya udah. Di mana? Di Mabes katanya. Di Mabes sudah gua samperin. Nah, gua sama anak-anak Kalideres lah. Dan kebetulan kelas 1 kelas 2 pun ada Bang Teddy. Masih nunggu kelas 3 lah yang PM tuh. Oh, iya. Dulu gua kelas 3 ini ya. Itu di panteknya anak basis Pademangan belum lewat, ya kan, akhirnya balik lagi, gue datang sama teman-teman ya kan, nah baru dah itu dia udah gue lihat wah udah nggak gelar nih, udah akhirnya gue gitu. Jujur ya gue balik lagi, gue nggak tega, kalau gue tega gue kenain lagi, udah jatuh sampai gue kejar-kejar dari depan Mabes, ribut sama Cordova itu ex kampung Jawa, nggak banyak dia, nggak, gue baru pulang sekolah, basis masih banyak, itu gue kejar-kejar sampai sekolahan Captun. Lumayan jauh itu jaraknya, gue kejar-kejar sama anak-anak. Itu ribut truk langsung jebol apa nahan dulu? Dia ngegelar dulu nih, jadi gue turun sama anak-anak ya kan, sempet deket ya kan, gue gebrak langsung biasa, pegangan gue ada, kebetulan ya, tuh ciri khasnya Bang Ari dah, ya kan. dulu kebetulan dipegang sama Padil lah di kelas gue, emang jujur sih dia sering, dia yang bawa gitu ya, gue kadang gue pakai dia pakai gitu, kebetulan Dil sini kasih gue, anak-anak ribut ya kan, udah gue gebrak langsung, gue kejar sampai ya kalau dibilang yang tadi gue bilang, kalau gue tega bisa aja lah. Iya, banyak lah korban Bang Ari ya, karena ya balik lagi rasa gimana gitu ya, kasihan atau enak itu gitu. Yang tadi gue bilang, gue berpikir kalau dia kena sama gue parah, orang tuanya seperti apa. Jujur Balik lagi ke diri kita sendiri. Makanya gue syukur alhamdulillah ya, walaupun gue dulunya dituntut buat ribut ya nggak banyak kena parah lah, alhamdulillah. Ya kisik-kisik aja lah dikit, kan lumayan lah. Nah, itu kan cara ribut di daerah Priok tuh. Pengen nanya nih Bang Ari, waktu zaman sekolah itu Bang Ari pulang sekolah paling lama jam berapa sih Bang Ari? Kalau boleh tahu. Kalau zaman gua kelas 1 kelas 2 itu kayaknya cepet Bang tadi, 11:30 aja udah keluar dari sekolahan. Iya. Tapi pas gua kelas 3 itu mulai agak ketat, jam 12:30, paling telat tuh jam 1 dari sekolahan. Dari sekolah. Iya. Nah, kalau misalnya nyampe rumahnya gitu, Nyampe rumahnya sering paling lamanya belum bisa habis maghrib. Kadang kan sering nongkrong juga, sering nongkrong, terus ya sering ngumpul sama teman-teman, main ke rumah teman-teman gitu ya sampai maghrib pernah gitu kan. Karena jujur gue pulang sekolah itu ya tempat nongkrong terakhir itu ya Cengkareng. JBR bukan? JBR berangkatnya. Oh, JBR berangkatnya. Kalau pulangnya Cengkareng. Cengkareng. Jujur, gue cerita nih Bang tadi. Zaman gue kelas 3, maaf nih ya, sama ripa-ripa lain. Maaf banget. Nggak ada yang berani nongkrong di Cengkareng. Ya, jujur, budut udah jarang. Zaman gue kelas 3 ya. PLO, walaupun ada PLO, ya gue anggap masih temen lah ya. Temen lah. Kalau udah di Cengkareng gitu loh. Iya. Kampung Jawa, Ripal, bahkan nggak pernah. Zaman gue kelas 3. Zaman di bawah gue apalagi? Maksudnya di atas gue dulu zaman Bang Pardo, zaman di atasnya mungkin ya, gue nggak tahu. Cerita ini kan gue bercerita di angkatan gue doang. Di angkatan gue itu udah nggak ada. Tapi yang udah, walaupun gue kelas 1 dulu, sekolah lain nggak ada yang berani nongkrong di Cengkareng. Di depan tuh Bang, jadi
nggak ada. Ya, karena emang di zamannya Bang Ari ya, tadi yang gue bilang di awal Iya. strong nih. Beliau ini strong lah pokoknya nih, nggak ada obat. Jujur, tapi ya alhamdulillah ya Bang Teddy ya. Iya. Gue karena kekompakan walaupun sedikit, zaman gue kelas 3 itu dari abang-abangannya ibaratnya jangan sampai ditongkrongin sekolah lain atau apa, ya itu gue ya megang amanat lah. Alhamdulillah di angkatan gue nggak ada sekolah lain yang ibaratnya mau nongkrong di Cengkareng depan, kecuali ke belakang. Belakang banyak. Kalau ke belakang memang dulu gua kelas 1 pun ada budut, ada PLO pas ke belakang. Tapi kalau untuk di depan sendiri zaman gua kelas 1, kelas 2 pun nggak ada. Nggak ada tuh Bang Ari. Sampai gua kelas 3 nggak ada. Nggak ada sama sekali. Nggak tuh. ada. Pokoknya Kayak nongkrong sebentar gitu, cuman ngabisin rokok sebatang nggak ada Bang. nggak ada. Jujur, gua pribadi maaf Cengkareng kalau gua kelas 3 gua mau nongkrong di mana aja enak. Khususnya Cengkareng misalkan gua di pintu di lampu merah depan ada tongkrongan gua Babe di bawah pohon beringin. Kita mau ngadem ke belakang ada pangkal 04, gua anak DKI. Ke seberangnya lagi ada anak DKI, dulu adik kelas gua Hendrik, ibunya jualan es kelapa, gua nongkrong di situ. Terus mau ke pasar, udah pokoknya itu Cengkareng itu zaman gua kelas 3 Seputaran itu Bang ya. Jujur. Seputaran kawasan DKI itu Bang. Ya. Jadi maaf buat untuk sekolah lain nggak ada. Nggak ada Zaman gua kelas 3. Berat berarti ya. Ya. Emang nggak ada lawan, nggak ada obat. Nggak ada. DKI mah di zaman Bang Ari mah nggak ada obat emang. Nggak di zaman gua aja, alhamdulillah di zaman abang-abang gua juga. Iya. Itu kan tadi kan udah cerita di daerah Priuk. Nah sekarang pernah denger nih Bang Ari nih, waktu itu pernah ada namanya Bang Cabol cerita katanya di podcast Iya. saya yang sebelumnya nih. Iya, Bang gua Ari. pernah nonton ya. Kedoya ya Bang Ya, tadi ya. kan katanya kan gue nanya ini kata dia musuh Pralot satu DKI katanya gitu. Nah gue nanya siapa nama yang lo kenal yang diinget. Bang Ari yang disebutin kebetulan tuh ya kan ada tuh di video sebelumnya. Gue pernah nonton. Apa benar tuh Bang Ari ceritanya si Bang Cabol? Iya. Sampai Ya. 3 kali katanya Iya. ribut itu. Sebelumnya ya gue ucapin ibaratnya terima kasih lah kalau masih ingat Bang Cabol, dan sekarang juga kita itu hanya masa lalu ya Bang. Iya, Jadi bener, sekarang hanya kita cerita aja lah, ya silaturahmi aja. kita udah ibaratnya kita ayo berteman gitu kan. Tapi kalau gue liatin dari Bang Cabol pun gue liatin emang orangnya ya menurut gue nih Ya welcome sih dia. ya welcome gitu ya kan, legowo lah ibaratnya. Itu masa lalu sekarang bahkan gue juga memang belum pernah nongkrong bareng nih gitu kan. Tapi ya mungkin dia pernah merasakan di zaman gua kelas 3. Memang benar Bang tadi. Gua pernah ribut di Kedoya itu di zaman gua kelas 3 ya, itu tetep lah di kandang dia pesing. Pesing. Dia kalau pesing tuh udah nongkrong sama kayak Jawa 6 di Setka lah. Oh. Jatuhnya Kedoya itu mabesnya di pesing. Jujur, gua ribut sama Kedoya kalau nyampe pesing sama lah. Kita sebelum lampu merah pesing kalau arah pulang nih kita siap-siap dulu. Pas tikungan berarti Bang Ari. Nah pas dari BDN kan ada Iya, begini iya, tuh, BDN kita udah siap-siap Bang tadi. Di situ udah Pokoknya dari rel kita udah siap-siap. Turun tuh Bang Ari. Pas gua kelas 3 jujur itu BDN udah nggak ada. Tapi gua kelas 1, kelas 2 BDN dulu masih banyak. Iya, ada tuh, Bang. Masih ada, sering mantek juga. Tapi pas gua kelas 3 pure BDN nggak ada. Ada hilang udah tuh Bang Ari. Menurut gua nggak ada, ya kan. Tapi Kedoya masih ada. Nah sebelum lampu merah kita turun. Biasalah turun siap-siap itu ketemu Kedoya. Kita ributin, dia udah masuk ke dalam. Gue bilang, yang penting kita tembusin, jatuhnya kita menang. Walaupun nanti kita dikejar-kejar atau apa kayak gitu, gue anggap menang. Penting kita udah ngelewatin. Ngelewatin. Beda dalam halnya, kita kalau udah nggak lewat baru itu kita nggak bisa lewat, kalah. Gua kelas 3 ya Bang Dedi ya, itu dia masuk ke dalam, dia nge-kick balik lagi. Itu lama tuh di jembatan. Udah maju mundur. Akhirnya ya kita teman-teman komplak kita beberapa lagi udah. Gue bilang capek lah udah. Capek. Kita pulang gue bilang. Akhirnya kita jalan tuh sampai PPD, sekarang tuh terminalnya Busway. Dari situ baru kita nunggu batas lagi. Dikit lagi mau garden ya? Garden. Putaran balik tuh Bang. Ya. Nah, benar kata Bang Cabol, terus gue sempet digantung juga ketemu. Kalau digantung itu Kedoya, ya nggak tahu dah. Tapi dari kampung Jawa sendiri pun temen ada yang bercerita, gue udah mah Kedoya itu Bang, nggak taunya ngeliat lu nyelip kata dia kan. Jujur, gue di tengah-tengah sendiri. Dia teman-teman masih di seberang, gue lihat di sebelah kiri ada yang mendeng, gue udah teriak mendengnya sebelah kiri, tapi gue udah lari duluan. Itu gue ke tengah Bang. Jadi jembatan gantung kan ada Pertamina tuh gang kedua. Nah itu kan tengah kan buat orang nyebrang tuh. Itu gue udah nyelip ke situ. Kedoya banyak, gue langsung wah udah nggak tahu. Bang Ari gebrak tuh. Gue gebrak. Dia masuk arah ke jalur Kampung Ambon.
berantakannya langsung berantakan buyar tuh bang. Kalau untuk buyar sih nggak merhatiin ya. Jadi ibaratnya gue langsung gue gebrak. Iya. Baru tuh anak-anak hari udah nyebrang Tapi ke tengah. begini Nggak sempet. Nggak sempet itu. Nggak sempet. Oh, langsung buyar aja. Ya tuh, Bang. jujur. Kedoya. Nah anak kampung Jawa pun ada. Dia bilang ke gue. Hah? Gue ada ngeliat lu pas lu nyerobot aja. Gue ngeliat lu bang. Terus gue bilang, ya gue juga ngeliat tapi gue lewatin. Gue kejar yang lain. Tuh sama Kedoya. Kalau nggak salah ada kan anak kampung Jawa. Iya. Berarti Di gelas pernah juga. Mak. di gelas. Di gelas. Di gelas ini sama begitu juga apa gimana? Di gelas waktu itu gue sama kelas 3 juga gue ketemu Kedoya. Jadi sebelumnya temen gue udah pernah bercerita ya jebot ya, karena jebot angkatan gue itu gue kalau nggak salah sama Harja. Oh, Jadi iya. katanya sih Kedoya apa ada kampung Jawanya juga ya kan, itu gue ribut agak lama ya kan, sampai gue ditimpa bebek kecil segini. Bang Ari Gua ambil kenapa? ditimpa gue bang tadi. Jujur Bang dulu Ari ini megang apa? sama pegangan gue sama juga. pegangan ciri khas lah ya, ciri khas ya. Jadi di situ ada jebot, ada jempol, dan teman-teman gue semua pas gue di kelas 3 itu ribut ya kan, kita ngeliat gue gabung sama Harja, kita ngeliat ada arah ke Cengkareng ada satu patah, kata jebot, "Ih anak mah ributin langsung udah anak-anak yang udah siap ribut ya kan gini bang." Jadi jujur balik lagi dia sampai yang tadi gue bilang gue ditimpa bebek gue ambil. Jadi dipegang sama Bang Ari. Gue pegang, jadi gue megang 2. Satu aja sangar, apalagi 2, bosku. Kacau, Yang kecil sih, harus yang gede. Oh, sama modelannya, Modelnya sama, cuman ukurannya dah. ukurannya aja. Makanya kesenangan gue lah itu, gue dikasih nih ibaratnya, gue ambil. Yang gue sempet gini jatuh tuh gue ambil. Kejar sama anak-anak. Dia balik lagi. Berarti ya. Itu paling lama tuh sama Enggak. Kedoya itu di situ. Iya di Yang Pesing. ketiga, ribut yang ketiga. Iya. Apa yang pertama? Yang pertama, Yang pertama, yang lama mah. Tapi pernah juga gue kalau ribut sama Kedoya, gue nggak tahu ya. Gue pernah juga temen gue bercerita, gue nggak tahu itu aliansi Kedoya katanya ada budutnya, ada kampung Jawa. Itu hanya segelintiran gue denger lah ya kan. Tapi gue nggak tahu kenyataannya memang mereka ada apa enggak. Itu jujur gue pernah dulu dari arah pulang dari arah Grogol lah ke Cengkareng itu ketemu ya Kedoya katanya sih ya Kamboja apa gue nggak tahu dah, itu sempet turun jadi papasan begini kita gebrak langsung. Kebetulan gue dulu ada anak Kemayoran, ada anak Pademangan, ada anak Kereta lagi ngalong, kita turun semuanya. Jujur dia sempat ada perlawanan, itu gue masukin sampai ke dalam sebelum gelas. Kalau dari Harja itu sebelum gelas ada gang agak gede, gue masukin. Oh, Sama jebot sampai dimasukin ke dalam, sama jempol sama anak-anak dimasukin. Sampai sempet satu orang itu masuk ke pabrik. Oh jebot udah siap, sini kan dia dipegangin sama security kalau nggak salah, sampai dia minta tolong bang, tolong ini. Jebot udah emosi tuh, sini kasih gue gitu. Atau udah kalau dikasih sama security tuh separah tuh berarti tuh Bang. jujur gue kalau ribet pas inget gue sama Kedoya katanya ya, nggak tahu ya Kamboja atau enggaknya gue nggak tahu, pokoknya gue segelintiran gue dengerin kayak gitu. Sempet denger lah gitu. Sempet denger, tetep gue masukin ke dalam, gue tahan sama temen-temen di ini, dia nggak keluar. Nah ketika nggak lama itu ada biasa lah yang misain lagi bawa motor kayak Intel lah ya kan. Ya, kita cabut karena kita pegang bebek satu-satu. Buset. Rata tuh satu-satu tuh Jujur, Bang Ari. jujur gue pegang, jempol pun yang jarang pegang ya gue anggap ya temen gue udah pegang semua. Nah Udah makin pede aja tuh Bang Ari. dia aja gue. Jadi tuh Bang Ari. Iya. Jujur gua kalau ribut sama Kedoya yang gue rasain di kelas gua kelas 3 ya. Kelas 3 tuh. Nah, balik lagi tuh Bang Ari. Itu kan hanya untuk kayak Jawa, Udut, terus 3 Kedoya. Apa pernah kenal lagi maksudnya bentrok sama Bonjer? Bang Teddy, kalau kita ngomongin Bonjer ya maaf ya Bang Teddy ya. Gua kalau di zaman gua kelas 3 pure Bonjer nggak ada. Ada tuh Bang. Ya, jadi buat teman-teman jadi jangan tersinggung ya, karena gua di kelas 3 itu bahkan gua kelas 1 kelas 2 pun gua nggak pernah yang namanya ketemu Bonjer. Nggak ada. Tapi gua ketika gua lulus gua pernah denger Bonjer udah mulai ke Dan Mogot. Iya.
Ya ini ngomongin Dan Mogot, Bonjer ke Dan Mogot, zaman gua nggak ada. Nggak pernah gua ketemu. Cuman nggak tahu kalau misalkan di jalurnya lah ya, jalur jalan panjang gitu, gua nggak tahu. Tapi zaman gua pure nggak ada. Bahkan anak Bonjer ada anak Cengkareng, katanya dia veteran Budut namanya Fani, dia akrab kenal sama gua. Oh, kenal sama abang? Iya, jadi di Cengkareng itu kalau nggak percaya tanya Fani. Dia kalau ketemu gua, ya udah kita nongkrong bareng. Zaman gua kelas 3. Bonjer nggak ada. Nggak ada. Ngomong masalah Bonjer, katanya nih Bang Ari punya nih adik-adik yang kesayangan lah, yang dididik lah ya, sampai kerasnya sekerasnya Bang Ari. Wah. Dia nggak keras ya Bang Freddy? Nggak keras, udah keras pokoknya. Siapa itu Bang Ari? Nah, kalau boleh jujur. tahu nih, biar kawan-kawan nih biar Ya, tahu lah. jadi buat teman-teman, ini kalau salah koreksi lah ya. Tapi ini menurut gua, Bonjer di angkatan gua kelas 3 nggak ada sama sekali. Ketika gua lulus, Bonjer bisa main ke Dan Mogot. Bang Teddy juga tahu lah, Bonjer katanya gua banyak ya. Banyak. Jujur, menurut gua ada adik kelas gua ya Bang Teddy. Dulu Hendrik sempat masuk ke Bonjer sama Sinchan. Yang tadi Bang Teddy bilang yang gua anggap menurut gua sih Sinchan kalau masih di DKI mungkin dia kan Jadi robot utama lah ya. mungkin bisa menurut gua, karena dia di kelas 1 itu dia sama Adil menurut gua ya ini nih yang gua mau ayo coba gitu kan. Gua kelas 3 ya, karena walaupun Sinchan rumahnya di Gajah Mada, tapi dia sering gua ajak sama teman-teman, ajak Chan lu ke Dan Mogot biar lu tahu. Bener, setiap hari dia ikut, dia baru udah ngerasain oh Dan Mogot seperti ini, udah mulailah mentalnya seperti apa. Dia berani keras tuh Bang Ari ya. dia berani bawa BB apa dari rumahnya Gajah Mada. Sebenarnya kalau dia pulang kan ke Gajah Mada juga dekat kan, tapi dia memang dia jiwanya juga DKI ya kan, dulu ngalong mau nyari jati diri juga dulu itu Sinchan harus kayak gini. Udah Akhirnya dia pindah tuh ke Bonjer. karena memang ada momen lah, gua nggak tahu ya, pindah ke Bonjer. Masuk ke Bonjer, mungkin dia yang namanya sering ke Dan Mogot, ya kan, ikut DKI karena dia veteran DKI. Nah itulah baru muncul, itulah menurut gua baru Bonjer ke Dan Mogot. Gua juga denger sih, oh Bonjer sekarang ke Dan Mogot sering ketemu GP, sering ketemu ya Budu, Pelo ya. Gua cuman hanya denger, gua udah nggak pernah mau tahu lagi ya. Gua udah mikir masa depan kerja Bang, jadi Pokoknya fokus buat keluarga lah Bang Ari. dulu memang gua berkeluarga itu 2016, tapi gua denger 2010 atau 2009 itu udah mulai ke Dan Mogot Bonjer itu. Zamannya kita tuh Bang Teddy. Iya, itu Bang ketemunya, keras di mana-mana. Ya, jujur maaf sekali lagi, pribadi gua bukannya merendahkan, enggak, zaman gua nggak ada. Kalaupun ada silahkan bercerita. Iya. Jujur Orang nih kan klarifikasi lah maksudnya gitu. Siap. Ngopi kita di Cafe Konoha nih. Cafe Konoha. Ada di daerah mana Bang Ari? Daerah Bojong, persisnya di samping Sekolah Namolot. Sekolah Amonolot ya? Iya. Nanti di deskripsi gue masukin. Iya. Biar kita nongkrong bareng, bercerita, silaturahmi. Dan kebetulan alhamdulillah yang punya itu temen sekolah dulu Bang Deddy. Sahabat dekat Iya. Sahabat lah, Lucky, Bang Lucky. Bang Lucky namanya. Kebetulan dia alhamdulillah ya menurut gua udah agak sukses lah, dia sampai punya kafe sendiri tuh. Kafe sendiri alhamdulillah. Jadi teman-teman sering nongkrong lah ya. Ya, buat panutan gua juga kan. Panutan juga kita ya kan Bang Ari. Jadi dia bisa, kenapa kita nggak bisa ya? Minum dulu Bang Deddy. Iya, Bang Ari. Bang Sijan. Pengen tahu nih Bang Ari, pernah nggak sih bentrok sama alumni dari sekolah rival gitu dan ngenain gitu? Kalau untuk ngenain gua nggak pernah Bang Teddy, tapi kalau untuk alumni, karena gue pribadi jujur ya, dulu gue punya prinsip, walaupun dia maaf nih ya dari rival top, gue jangan sampai gue tahu orangnya lah. Cuman gue denger yang tadi gue di Kedoi aja katanya oh ada si ini alumni si ini ya, gue anggap berarti kan alhamdulillah kita bangga dong. Dia ada alumninya, gue di kelas 3 viewer jarang ada alumni ya kan, kita bisa menang, dia ada alumni juga. Ditambah di zaman gue itu sedikit Bang Teddy, zaman gue kelas 3 jujur Kehitung jari Bang Ari ya. Kehitung jari. Kelas 3-nya ini udah ketahuan gua, jebot, jempol, agan.
Tapi robot semua teman-teman, itu disebutin sama Bang Ari, robotnya semua. Buset. Ibaratnya kompak aja sih, alhamdulillah kompak. 4 orang juga, buset. Kayak Spartan. Itu untuk di kelas 3-nya. Di kelas 2-nya dulu ada Ambon, Sahabat, ada Hendrik, ada Kisut, ya kan. Gue lupa lagi siapa lah ya kan. Maaf kalau misalnya gue nggak bisa sebutin karena gue udah lupa emang tadi. Di kelas 1-nya itu ada ya itu si Chan, Adil dulu bonek Persaki, ada si siapa namanya si Cacuk ya kan, sama si Husen. Oh iya. Kelas 1-nya dulu pas gue kelas 3. Alhamdulillah Bang Teddy ya kurang lebih gue 12 orang. Sampai gue bikin begini loh Bang Teddy, jujur ya. Gue sempat ngobrol sama abang-abangan gue, Pardo. Ri, emang angkatan lu berapa orang? Sampai gue ketemu Bang Ucok pun gue cerita. Loh, gue pernah denger anak Poncol 15 orang kompak semua. Jujur, gue dari situ aja itulah gue pribadi gue juga pengen kayak Poncol. Tapi alhamdulillah gue lebih sedikit dari Poncol, gue bisa, maaf nih ya, untuk mempertahankan DKI masih ada nama. Sedikit, paling banyak itu gue nih dan Mogot, pure anak DKI-nya paling 12 orang. Dan Mogot Gue kelas 3. Oh, dan Mogot Iya. jujur. Tapi kelas 2 kelas 1-nya Ya itu udah semua, dan Mogot zaman gue. Gue kelas 3, gue Jempol dan kawan-kawan hanya 12 orang. Makanya berarti kan gue, maaf nih ya, untuk dulu gue ada rasa bangga walaupun gue sedikit masih bisa, ya maaf nih teman-teman, masih bisa ngarumin nama DKI gitu lah, masih tetap gitu kan, ada namanya gitu kan. Di gue kelas 3 sedikit, makanya gue panutan gue sebenarnya yang gue denger Poncol sedikit 15 orang, gue lebih sedikit. Bahkan gue berenam aja pernah ngeributin sepatas. Berarti kan alhamdulillah gue masih sedikit masih bisa ngeributin gitu kan. penyakit lah ya. Karena kekompakan itu kan tadi. Bener-bener kompak ya, Spartan. Buset, Spartan tahu sendiri, TV aja 300 tuh, Spartan. Lawan ribuan orang. Iya Bang Ari ya. Ada lagi yang booming, 1 lawan 50. Ah, itu sih lucu. Udah nggak bisa ngomong lah. Iya, Itu lucu bener sih. apa enggak ya? Iya lah, manusia normal aja. 1 lawan 50, 1 lawan 3 aja. Ngap. Lawan 50. Aduh, Jatuhnya maaf ya Bang Roy. Iya. Kalau lu bercerita 150, oke lah, gua 50% percaya. Tapi ketika lu megang BB, mereka itu 150 orang, lu bisa ngeribut sebentar, lu cabut. Iya. Logikanya kan Iya. gitu, gua percaya. Iya. Tapi kalau nyampe mereka yang kabur, ada yang 1 orang itu yang ngenain yang banyak itu, ya gua 50% percaya. Gua pun pribadi pernah Bang Teddy, yang tadi Bang Teddy bilang, pernah nggak sih Tangerang? Gue jujur, gue jarang ke Tangerang. Tapi sekolah Tangerang pernah ke Jakarta. Sampai truk gandeng, ya maaf ya, truk gandeng 2 sekolahan Albasis ke Jakarta berapa ratus orang. banyak sih. Ya kan maaf, gue cuman ributin itu, di Cengkareng itu, gue, Kibel, Hendrik, Jempol, kalau nggak salah, gue berempat doang itu. Gue ributin Bang Teddy. Itu SM Tangerang yang 1 Bali itu gue ributin. Walaupun maaf ya, yang akhirnya gue kalah, tetap gue pikir gue udah bisa ngeributin lu segitu masa banyak. Walaupun kalah Bang Ari, tapi tetap masih ada perlawanan lah. Gue lawan dulu sama teman-teman gue lawan dulu, walaupun gue kalah. Makanya itu suatu kebanggaan gue dulu. Gue berempat tadi gue masih ngeributin lu banyak, walaupun gue kalah. Tapi sekarang jangan ada yang banggakan. Iya. Nggak ada. Itu hanya buat cerita. Gue cerita masa lalu. Untuk sekarang, aduh, gue nggak ada. Pribadi nggak ada yang gue banggain. Berarti kan secara nggak langsung Bang Ari setelah lulus sekolah udah nggak ikut-ikutan lagi? Pernah. Oh masih ngikut. Pernah. Itu tahun pertama lulus apa? Enggak, gue lulus 2007, terus gue pernah ikut itu 2010-an. Oh iya di zamannya. Nah itu Bang. Berbeda ya. Itu yang kita bilang waktu itu pernah tuh sekolah kita di Sumberpor tuh Bang Ari. Kita tuh semuanya full tim tuh. Iya. Kan? Nah, di Giri Putra. Iya, Iya, sekolah iya. kita tuh Bang Ari. Iya. Terus kita di jembatan kan, kalau dari jembatan Sumberpor kan kalau kita ngeliat ke putaran balik kampung kan. Iya. Publik kata tuh Bang Ari. Eh, ya. Ada patah sementing, Iya. ya kan? Ah. Kita mau bantai nih Bang Ari. Pintu depan ada Bang Ari. Udah kita kagak jadi. Udah. Kenapa lu kan lihat dong. Udah robot aja. Akhirnya kita gak bantai kan Bang Ari lewat depan Iya. itu dengan
ini anak udah dah jangan dah nggak ketemu bahkan udah berat itu Bang Ari kok nggak salah sama anak Arja. Iya jujur karena memang dari zaman gua kelas 3 pun gua gabungnya sama Arja sih, temen lah, banyak temen gua sampai gua lulus pun gua tetap masih temen di Arja itu masih banyak temen gua juga, jadi gua pernah ikut gitu kan ya, pernah main lah ya. kalau kayak gitu enak sih kalau punya pengalaman kayak gitu, kita akhirnya jadi kenal. Iya. Jadi saudara kita sekarang semua. Justru itu dia bisa ngopi bareng nih ya kan. Alhamdulillah. Ini tujuan kita Bang tadi. Iya. Jujur. Gua pribadi ya alhamdulillah gitu, maksudnya teman-teman udah berkumpul ya kan, kita sering ada di podcast di channel mana aja, tujuannya itu buat edukasi. Iya, jadi nggak ada yang dibanggakan cerita gua dan teman-teman gua dulu. Jadi zaman sekarang kalau gua ngelihat anak sekolah yang masih ribut gitu kan, gue bilang udah lu nggak bakal bangga lu, apalagi ngenain orang nggak ada bangga. Tapi kalau misalnya, wih dari sekolah misalkan dari Giri Putra hebat nih, udah terkenal, udah di fusalnya aja atau di istilahnya pemain bulu tangkis misalkan, udah ngebawa nama sekolahan terus ternama gitu kan, ibaratnya oh dia jadi apa namanya timnas bulu tangkis nasional. Nah itu yang harus banggakan. Tapi kalau buat ngenain orang, maaf sekarang udah nggak, jangan bangga, udah zamannya. Nah balik lagi Bang Ari kan dengan adanya sebenarnya itu dari gue pribadi Bang Ari, gue mau nanya ke lu nih Bang Ari. Iya. Dengan adanya podcast seperti ini, dengan apa sih tujuan stop tawuran nih kan, tapi kan ada nih beberapa pihak orang yang bisa menerima kita edukasi kita. Betul. Tapi kan ada juga nih segelintir orang yang mengikuti. Iya, jadi malah ibaratnya itu gue mau hidup diri nih, gue bisa nih kayak dia nih, gue mau kayak dia nih, gue jadi terkenal nih, jadi nama gue di mana-mana nih. Iya. Nah, ibaratnya kalau menurut Bang Ari tuh untuk menyampaikan ke teman-teman tuh untuk stop tawuran itu harus bagaimana Bang Ari? Iya ya, jujur ya Bang Teddy ya, kayaknya agak susah sih. Kadang ada berpikiran orang yang positif, ada yang negatif, betul. Yang tadi Bang Teddy bilang, mungkin itu yang berpikirannya negatif kayak orang, gue juga pengen masuk podcast, gue pengen dikenal juga. Yang tadi gue bilang, udah nggak ada yang dibanggain. Kalau mau podcast, silahkan. Kita mau masuk ke channel mana aja kita terbuka pastinya. Tapi dengan tujuan misalkan lu punya usaha atau lu dari sekolah gue udah punya usaha ngecat nih, gue udah punya usaha roti nih, gue mau podcast dong Bang. Tapi dengan membanggakan usaha gue sama diri gue, tapi bukan aku mau podcast, gue harus nunjukin jati diri gue, nggak ada, gue nggak tonton. Maaf Bang tadi, gue ngeliat judulnya masih sekolah tapi mau masuk podcast karena gue udah ngebagi orang atau gue siapa orang yang kenal gue, maaf, gue nggak tonton. Itu contoh, itu malah jadi menimbulkan menyombongkan diri. Ini juga pribadi kita bukan menyombongkan diri ya, justru dari situ kita dengan ada podcast ini gue berani tampil juga. Kita pengen edukasi, tolong teman-teman semua yang masih sekolah atau yang maraknya gangster atau apa udah, aduh, ibaratnya nggak penting menurut gue. Apa sih? Coba dah lu pikirkan nanti ketika lu udah keluarga, lu udah punya anak, ntar anak lu kayak gitu gimana? Udahlah, tolonglah teman-teman ya, emang nggak gampang sih Bang, jujur nggak gampang, tapi ya udahlah kita berusaha aja dulu lah, ya kan? Mau ya mungkin dari 100%, walaupun kita cuman yang berpikiran positif 50%, intinya kita niat aja lah, karena mengedukasi supaya teman-teman jangan ada tawuran-tawuran lagi. Balik lagi ya, kita harus bijak dalam memilih konten itu. Ibaratnya ya yang baiknya kita ambil, yang buruknya nggak usah. Dalam arti baik buruknya yang diambil itu, cerita ini hanya untuk ya buat adik-adik tuh tahu kalau dulu itu namanya tawuran itu kalau nggak kebacok lu dibacok, mati. Ya itu resikonya, lu bakal cacat. Kalau zaman sekarang kan parah Bang Ari. Di TV udah banyak yang mati. Ya, ada yang ikut-ikutan lagi. Nah, itu menurut gua nih, maaf nih teman-teman ya. Itu yang orang yang nggak punya pikiran positif, malah mengikuti, oh gua pengen kayak dia nih, kayak gini. Gua juga benar Bang tadi, gua ngeliat dari sosmed lah ya kan, udah banyak sekarang. Ya maaf nih pribadi gua, dari Bekasi, dari Cikarang, sekarang kok dari Cianjur kok udah malah mulai
Gue pribadi yang udah merasakan, sorry ya bro, banci menurut gue. Kalau zaman sekarang, kenapa lo harus ikutin? Gue dulu yang nggak pantas diikutin, yang nggak bener gitu loh. Justru itu gue mau istilahnya kita nongol di mana di channel-channel itu buat edukasi, bukan malah gue perhatiin lebih parah. Malah makin mau Ya Allah, diri gitu ya. jujur maaf, nggak banget deh gue. Sebelum lu gue duluan, tapi tolong gue lebih bangga lu nggak seperti itu. Gue lebih bangga lu coba dapat namanya, misalkan gue ngonten lah banyak duit, itu silahkan, top menurut gue. Tapi kalau lu mau menunjukkan lagi bahwa ini yang lebih gede lagi, oh gue di depan, gue yang ngenain, lu yang ngenain, lu masuk penjara, lu rugi. Iya, itu dia makanya. Benar nggak? Kalau lu yang masuk penjara, kalau lu yang jadi korban, Nah, itu lagi repot lagi tuh. balik lagi, ingat diri kita tuh bukan siapa. Kita hanya terbuat dari tanah. Iya. Benar nggak Bang Dedi? Iya kan? Apapun lu punya, maaf nih, ilmu kebal, ilmu apa, pasti lu ada apesnya. Nah, benar. Masih ada. Lu ada apesnya. Makanya kalau lu masih berpikiran negatif, ya udah terserah lu. Terserah lu ikutin ego lu ikutin lah. Tapi nanti ketika lu yang jadi korban, lu jangan nyesel. Tapi kalau yang berpikir positif, ayolah. Dari Cikarang, Cianjur, Bekasi yang sekarang lagi naik, sorry. Semuanya tuh Bang Ari tuh sampai pada pede, Ya, pada pegang BB gede-gede banget di motor. Memang awalnya sih kadang ada yang wah kayak gini bacok ngebul lah di ini, bisa terbang lah. Hoax menurut gua. Nggak ada. Apa yang tadi? Kita orang Islam. Walaupun memang dulunya ada yang kebagi, nggak apa-apa, lu masih selamat aja. Kayak gua kebagi, orang berpikir, oh Ari Tekbal apa? Alhamdulillah, gua nggak punya apa-apa, cuman mungkin bisa aja itu tumpul, terus gua masih diselamatin, udah itu aja. Nggak ada. Tapi kalau dibacok ngebul, bisa terbang, hoax ya. Kawan-kawan menurut gua pribadi, maaf ya Bang, jadi bukan gua bawa-bawa ras nih atau istilahnya suku. Gua orang Banten Bang, jadi gua orang Pandeglang. Walaupun ada Bang Teddy, orang itu bukan buat sombong-sombongan. Gua pernah Buat jaga diri lah. buat jaga diri ketika lu terdesak. Baru itu ibaratnya berfungsi lah. Tapi kalau buat menyembuhkan diri, nggak ada yang berfungsi. Menurut gua, apesnya aja Bang Ari. coba aja. Kalau masih berpikiran negatif, lu silahkan. Lu masih coba terus dah. Tapi gua berharap ada yang positif. Ayo. Iya Bang Teddy. Kita tingkatkan lah. Ayo bareng-bareng. Silaturahmi. Jangan banyakin musuh. Iya. Biasanya gitu. Kalau balik lagi kan ada tuh zaman sekarang tuh jadi kayak unik Bang Ari. Kayak adalah namanya wapak, apa sih namanya? Online. Iya, wapak online. Emang lu pikir apa namanya? Sorry ya. Apa baju, handphone online ya kan? Nggak ada. Menurut gua nggak bakal berfungsi. Iya Bang Ari. Jujur gua nggak berfungsi. Itu udah nggak gua nggak pengen. Kecuali lu, gua pengen seperti ini, tapi dengan lu mendalaminya dengan ibaratnya, harus pelajarannya kita harus maaf nih sembahyang, harus ini, insya Allah. Itu kan ibadah. Nah jadinya. ibadah, walaupun niatnya lu ya udahlah gua supaya gua dibilang ibaratnya kuat, gua dibilang istilahnya supaya nggak kenapa-napa, lu banyak berdoa sama ya kita percaya sama Allah aja lah, Kita yang di punya atas. Tuhan. Iya. Kalau gua pribadi udah lu niat aja, jadi nggak ada lu online nih lumayan 300.000 ya. Maaf. Benar Bang tadi. Lucu sendiri Bang Ari ya. Gue pribadi gue sendiri lucu. Iya. Nggak ada jual online. Online gitu ya Bang Ari. Tapi kalau lu mau beli minuman online banyak, ya kan berfungsi. Kita capek, kita online, kita minum. Tadinya haus, kita online. Jadi ya begitu aja pokoknya deh ya kalau minuman ya. Bang Ari makan dulu Bang Ari. Iya Bang tadi, silakan. Konoha nih emang kopi hitamnya yang gue bikin. Katanya sih minuman terfavorit di kafe ini kopi hitam. Kopi hitam gua Bang tadi. Itu buat cerita kita, buat yang pada nontonin ya bijak lah. Iya. Gak usah ikut-ikutan, apalagi namanya ikut-ikut gangster. Ya Allah. Iya, dipikirin lagi kalau misalnya lu ketangkap, orang tua lu nebus lu.
kalau misalnya kebacok orang tua lu nangis Iya, gitu aja. betul. Kalau untuk mencari jati diri zaman sekarang tuh kayak buka usaha mending bang ya. Usaha atau tingkatin yang positif lah Iya. ibaratnya. Kayak kerja, Kerja. banyakin duit aja zaman sekarang. Kalau untuk yang kayak gitu udah ya kalau kita berdua kan ngomongnya bahasanya mungkin ada nih kalian segelintir orang ngomong ya lu kan udah ngerasain, ya gua belum ngerasain. Nah, Ya, justru itu jangan. Iya, jangan karena ini Bang Ari ini nih udah ngelewatin zaman itu. Iya. Mau bercerita jangan Iya. jangan diikutin, bukan untuk aku pengen kayak dia, aku pengen Iya. gitu. Nah, Nggak gitu. benar. Ceritanya nggak ke situ, jadi emang buat Edukasi. aja, biar silaturahmi itu makin erat aja nih semuanya. Untuk konten-konten lain pun sama tujuannya untuk edukasi biar semua orang tuh pada anak-anak tuh jangan yang kayak begitu lagi. Kan ribet Bang Ari. Mau sampai kapan kita tawuran terus Bang Ari? Asli. Dulu memang maraknya itu di Jakarta lah ya. Beralih ke Tangerang. Udahlah, cukup teman-teman. Sekarang jadi di mana-mana Bang Ari. Sekarang tuh udah ya di luar Jakarta, di luar Tangerang kan udah itulah balik lagi ke tingginya ya kayak gangster itu Bang Ari. Gangster ya. Sorry ya, nggak level gua. Kenapa gua nggak bilang level? Nggak guna. Apa yang lu cari? Mau nyari uang dengan instan? Nggak kayak gitu bro. Bener. Ya kan? Apalagi kejahatan. Sorry. Ya lah sekarang menjangkit banyakin lah ya. Daripada lu ngegangster pulang apa malam-malam ngelayapan orang dibacok-bacokin. Aduh, HP orang diambilin. Ngapain? Sekarang mau banyakin duit. Ngapain? Kalau usaha kalau mau ini ya usaha. Ya, kalau mau usaha banyakin lah. Itu sih sudah info dari Bang Ari, kan untuk kawan-kawan biar nggak mengikuti jejaknya beliau di masa lalu itu hanya cerita untuk kawan-kawan ya bijaklah menyikapinya. Oke teman-teman, itu cerita dari Bang Ari. Dan udah nggak mau lagi, udah waktu juga udah main malam nih Bang Ari ya. Lumayan. Dan jadi gue pribadi dan Trans Channel mengucapkan terima kasih banyak-banyak terima kasih Sama-sama, Bang Ari udah menyempatkan waktu untuk mau tampil di Trans Channel ya ibaratnya pembukaan lagi Trans Channel ini Bang Ari nih udah menyempatkan waktu, terima kasih banget buat Bang Ari. Sama-sama Bang Teddy. Dan tutup kata dari gue pribadi dari Trans Channel mengucapkan stop tawuran. Jangan sampai terulang lagi. Oke.